Salam Patunggilan. GKJW Jemaat Caruban terletak di Jalan Nias 20, Desa Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada saat ini, Jemaat Caruban dalam proses penyelesaian renovasi gedung gereja. Jemaat Caruban berjumlah 60 KK dengan 150 jumlah jiwa, tersebar dalam 2 kabupaten, Ngawi dan Madiun, dalam 6 kecamatan dari perbatasan Nganjuk sampai dengan Ngawi. Saya Sevinia Sari bersama dengan suami dan anak membersamai Jemaat Caruban sejak September 2016. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Pantunggilan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara GKJW dimanapun berada pada hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sevinia Sari bersama Majelis Jemaat GKJW Caruban. Marilah kita memasuki ibadah pada saat ini dan kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan penuh puji syukur atas segala kasih dan anugerah-Nya, sebab Dialah Allah yang berkarya dalam kehidupan umat-Nya. Dialah Allah yang menyertai kita dalam segala hal. Kita mewujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah Minggu saat ini, dan mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 4, Allah Bapa Tuhan. Mari kita bersama masuk dalam ibadah, kita bersama mengambil saat teduh. Ibadah Minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah Minggu Epifani yang kelima pada saat ini ialah kebenaran tentang siapa Allah yang peduli atas hidup kita. Mari kita bersama menyambut tema ibadah ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6,
Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Hai masyurkanlah. Kita bersama masuk dalam panggilan pertobatan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjalani kehidupan pemberiannya bersama dengan keluarga dan sekitar, kita menyadari betapa kita sering kali jatuh dalam kesalahan dan dosa, acap kali mengecewakan, menyakiti dan melukai. Dalam kerendahan hati, marilah kita saat ini datang memohon pengampunan kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya yang demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Mari kita bersama berdoa, kita mengungkapkan segala pengakuan dosa kita. Mari kita bersama berdoa. Kepada Tuhan yang penuh kasih, Maha Pengampun, kami mengaku dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, umat-Mu yang seringkali lalai, enggan untuk ikut apa maksud kehendak-Mu, karena berat dan terjalnya jalan-Mu. Ampunilah kami, yang lebih sering melukai dan menyakiti, seringkali penuh kedengkian dan enggan mengampuni. Betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami. Di dalam Sang Kristus Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Berita anugerah pemberian Tuhan bagi kita, mari kita sambut dengan bangkit berdiri. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, yang demikian berita anugerah pemberian Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah pemberian Tuhan. Mari kita sambut dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 395. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Betapa Indah Harinya. Citanya ku memberitakannya
Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Doa dan pembacaan akan dipimpin oleh Penatua Mugiono. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam rangkaian ibadah pada saat ini, tibalah saatnya kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada Engkau atas kebaikan-Mu di mana Engkau selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Demikian pula kami bersyukur, berterima kasih pada Engkau atas kemurahan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Boleh memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, dan menyembah Engkau. Boleh pula membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Maka untuk itu Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Buka hati kami, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, agar kami boleh menerima firman-Mu, boleh mengerti kehendak-Mu. Terlebih dari itu, boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Pendeta Sevi Niasari yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau singkapkan yang terselubung, Engkau penuhi, Engkau kuasai seluruh kehidupannya, sehingga apa yang disampaikan kepada kami semua hanyalah kehendak-Mu, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami, benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca, kita dengarkan dan kita renungkan, kita ambil dari kitab Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39 yang demikian bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang membaca merenungkan akan sabda firman Tuhan, memelihara dalam hati, melakukan di dalam kehidupan. Amin. Mukjizat demi mukjizat dinyatakan kepada kita dalam bacaan saat ini. Mulai dari ibu mertua Simon di ayatnya yang ke-31, dilanjutkan dengan kesembuhan dan kesembuhan yang lainnya di ayatnya yang ke-34, dan diakhiri mengusir setan-setan di ayat yang ke-39. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, perihal Tuhan Yesus yang penuh kasih dan peduli akan umat-Nya, itu tidak perlu diragukan lagi. Dalam situasi apapun, sejatinya Ia bersama dengan kita, Ia tak perlu disangsikan. Hanya, apakah kita mampu menyadari dan mengimani penyertaan-Nya atau tidak? Mampu terus berpengharapan atas kasih dan perkenanan-Nya atas kita atau tidak? Dan apakah kita hidup untuk terus mencari akan kehendak-Nya? Saudara-saudara, paling tidak dalam bacaan kita saat ini ada dua hal yang patut menjadi perenungan kita bersama. Dalam peristiwa kesembuhan yang dialami oleh semua orang sakit dalam bacaan saat ini, kita dapat melihat bukan hanya iman dari yang sakit saja yang menyembuhkan, tetapi kita melihat setiap upaya dan jerih payah dari anggota keluarga dari sanak saudara yang mengantar si sakit kepada Tuhan Yesus. Sejatinya bukan perkara yang mustahil menyembuhkan siapapun dalam sekejap. Itu sangat mungkin terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus menghendaki iman yang menjadi dasar dari kesembuhan itu. Iman juga yang menghantar akan percaya pada rencana dan kehendak Tuhan. Kisah iman perwira yang meminta kesembuhan bagi hambanya, perempuan Sirofenisia yang dalam imannya meminta Yesus mengusir setan dari anaknya, menjadi bagian
dari kisah iman yang menghantar pada kesembuhan selain dari kisah yang kita baca pada saat ini. Kita belajar bahwa dalam segala pemberian Tuhan atas hidup kita, sangat mungkin ada banyak orang beriman yang memohonkan doa bagi kita. Dan kita bisa sangat mungkin pula menjadi bagian dari yang berdoa demi terjadinya kebaikan bagi orang lain. Itu yang kita pelajari yang pertama dalam bacaan kita saat ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa kesembuhan, kesehatan, dan keinginan kita dapat kita peroleh atas perkenanan Tuhan. Bukan semata-mata karena kadar dan besarnya iman kita. Bukan berarti orang yang selalu sehat adalah yang besar imannya, sementara yang sering sakit imannya kecil atau tidak punya iman. Atau yang saat ini masih hidup adalah yang beriman, sementara yang sudah mati tidak beriman. Mari kita menyadari bahwa itu semua terjadi bukan karena besar dan kecilnya iman kita, tetapi semua terjadi karena perkenanan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kesembuhan dari sakit pengusiran setan adalah bagian dari kasih dan kepedulian Allah atas umat-Nya. Demikian juga dalam bentuk karya Allah yang lain. Ia tidak menghendaki umat-Nya menderita sengsara. Hal ini menjadi penting dalam pengharapan kita, sehingga kita dalam hidup ini yang penuh dengan tantangan, sakit penyakit, ancaman bencana, pergumulan ekonomi dan beban hidup yang lain dimampukan untuk tetap beriman dan dikuatkan. Dalam kerangka menyatakan kepada umat bahwa Allah sedang melawat, Tuhan Yesus memberitakan Injil dan Ia menyatakan untuk itulah Ia datang. Allah yang penuh kasih kepedulian selalu mengulurkan tangan menjangkau kita dalam segala keberadaan kita. Untuk itu percaya dan berpengharapanlah bahwa Ia yang penuh kasih sayang bersama dengan kita senantiasa. Mari kita senantiasa mengimani Allah bersama dengan kita, mengimani akan belas kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya saat ini sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan dan berkat Tuhan yang berlimpah yang dicurahkan pada kita, maka marilah kita kumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Adapun nats yang menjadi dasar dalam persembahan pada saat ini terambil dari Yeremia 33 ayat 11b yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya, sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Sambil mengiringi kita mengumpulkan persembahan, marilah bersama kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 393. Kita pujikan bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Mari kita bersama berdoa syafaat.
yang nanti akan kita akhiri dalam lagu doa Bapa Kami. Mari kita bersama berdoa. Kami bersama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan ajaran dan kehendak Tuhan, untuk hidup penuh belas kasih, kepedulian seperti yang Tuhan ajarkan. Kami bersama berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, pelaksanaan vaksinasi, pun upaya pemerintah dalam membangkitkan perekonomian bangsa. Terlebih saat ini, di situasi rawan bencana, kami berserah Tuhan. Kiranya kami Engkau beri kekuatan dan mengimani akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami himpun. Kiranya nama-Mu dimasyhurkan, segala pekerjaan tangan-Mu melalui pelayanan di gereja-Mu dapat terlaksana. Untuk kegiatan pelayanan di lingkup majelis Jemaat, majelis daerah, dan majelis agung, kami serahkan. Kiranya para pelayan-Mu senantiasa dipenuhi kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Demikian kehidupan keluarga kami serahkan. Kiranya damai sejahtera dan kebahagiaan melingkupi, hikmat kepandaian menyertai anak-anak dalam studi, kesehatan dan kekuatan membersamai kami. Ya Tuhan, bila mana saudara-saudara kami saat ini sedang bergumul dalam persoalan ekonomi, keluarga dan sebagainya, kami berserah dan mengimani Tuhan menolong kami. Demikian ya Tuhan seru doa kami serahkan dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Mari kita undur dari ibadah saat ini, melanjutkan ibadah kita dalam melaku hidup, menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, tenang serta menjaga kebersihan jasmani terlebih rohani. Kidung Jemaat 402, bait yang pertama, Kuperlukan Juru Selamat, kita nyanyikan. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku
Mari kita bersama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala anugerah dan berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat dan pengertian berlimpah membersamai kehidupan saudara-saudara, kini dan selamanya. Amin.